Setiap pagi, udara dingin menyelimuti pekarangan rumah Pak Surya, seorang pria berusia 72 tahun yang masih tampak bugar dan rajin beraktivitas. Ia bangun pagi-pagi buta, lalu berjalan ke kamar mandi dengan segayung air dingin di tangan. Sudah puluhan tahun ia terbiasa mandi sebelum matahari terbit. Biar segar, biar kuat, katanya. Tapi suatu pagi, tubuhnya tiba-tiba melemas. Tangannya gemetar, detak jantungnya berdebar kencang, dan ia nyaris roboh di lantai kamar mandi. Kita seringkali menganggap mandi pagi adalah kebiasaan sehat. Bahkan banyak yang merasa tidak lengkap jika belum disiram air sebelum memulai hari. Namun di usia 65 tahun ke atas, tubuh tidak lagi merespons seperti dulu. Sistem saraf dan sirkulasi darah menjadi lebih sensitif terhadap suhu ekstrem. Mandi di pagi hari, apalagi menggunakan air dingin, bisa memicu tekanan darah naik atau turun secara mendadak. Akibatnya, risiko serangan jantung, stroke, atau pingsan meningkat drastis. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah karena semua itu bisa terjadi secara diam-diam, tanpa tanda yang jelas sebelumnya. Banyak lansia mengeluhkan pegal-pegal atau merasa menggigil sehabis mandi, tapi menganggapnya wajar. Padahal bisa jadi itu pertanda bahwa tubuh sedang melawan kondisi tidak nyaman. Beberapa kasus menunjukkan bahwa paparan air dingin pada pagi hari bisa menyempitkan pembuluh darah secara tiba-tiba, mengganggu ritme jantung, dan memperparah kondisi jika seseorang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol. Di sisi lain, mandi dengan cara yang salah juga bisa mengganggu sistem imun lansia. Suhu tubuh yang turun mendadak dapat menyebabkan tubuh lelah lebih cepat di siang hari. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang sering mandi dengan air terlalu dingin di pagi hari justru mengalami kekakuan sendi yang lebih parah dan gangguan pada saraf perifer. Apalagi jika dilakukan tanpa pemanasan atau langsung menyiramkan air dari kepala ke kaki. Pertanyaannya sekarang, apakah mandi pagi tetap boleh dilakukan oleh lansia? Jawabannya, boleh. Tapi ada cara dan waktu yang harus diperhatikan agar tidak berubah menjadi bahaya. Dan inilah yang sering diabaikan. Pukul 5 pagi mungkin terdengar ideal bagi sebagian orang. Udara masih segar, matahari belum tinggi, dan suasana terasa damai. Namun bagi tubuh lansia, ini bisa jadi waktu paling berisiko untuk mandi, apalagi dengan air dingin. Saat fajar, suhu lingkungan masih berada pada titik rendah, dan tubuh yang baru bangun belum sepenuhnya pulih dari keadaan istirahat. Jantung belum berdetak secepat siang hari, sirkulasi darah masih melambat, dan otot-otot masih dalam kondisi kaku. Mandi di waktu ini bisa memicu stres mendadak pada sistem kardiovaskular. Beberapa dokter geriatri menyebutkan bahwa suhu tubuh lansia cenderung lebih rendah saat pagi hari. Inilah sebabnya mengapa tangan dan kaki sering terasa dingin saat bangun tidur. Ketika air dingin menyentuh kulit, tubuh merespons dengan kontraksi otot dan penyempitan pembuluh darah sebagai bentuk pertahanan. Respons ini, meskipun alami, bisa sangat membebani jantung yang tidak sekuat dulu. Jika ditambah dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi, kombinasi ini bisa menjadi berbahaya. Idealnya, mandi dilakukan antara pukul 8 hingga 10 pagi saat matahari mulai naik dan suhu tubuh sudah cukup stabil. Di waktu ini, tubuh sudah bergerak, darah sudah mengalir dengan lebih baik, dan risiko kaget karena suhu rendah jadi jauh berkurang. Mandi pada jam tersebut juga cenderung memberikan efek menyegarkan tanpa memicu stres tubuh yang berlebihan. Dan yang perlu dipahami, mandi bukan hanya soal membersihkan tubuh, tapi juga melibatkan proses adaptasi termal yang sangat mempengaruhi lansia. Salah sedikit, efeknya bukan hanya menggigil, tapi bisa sampai membuat pingsan atau jatuh karena tekanan darah yang menukik tajam. Di desa-desa, banyak orang tua yang masih memaksakan diri mandi subuh demi menjaga tradisi. Tapi faktanya, banyak dari mereka justru lebih sering ke puskesmas karena masalah sendi, nyeri kepala, atau lemas tak jelas. Jarang yang menyadari bahwa waktu mandi yang terlalu pagi bisa jadi penyebab utama. Namun, waktu bukan satu-satunya faktor. Suhu air juga memainkan peran penting, dan inilah yang akan menjadi sorotan kita berikutnya. Bagaimana memilih suhu air yang aman, dan kenapa air hangat bisa menjadi penyelamat yang sering diremehkan. Bayangkan tubuh seorang lansia seperti mesin tua yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Mesin itu masih bisa berjalan, tetapi tidak bisa dipaksa beroperasi seperti saat masih baru. Sama seperti itu, tubuh lansia membutuhkan perlakuan khusus, terutama saat berhadapan dengan suhu ekstrem. Salah satu momen paling rentan adalah ketika tubuh harus menyesuaikan diri dengan suhu air saat mandi. Dan disinilah muncul pertanyaan penting, lebih baik mandi dengan air dingin atau air hangat? Banyak orang masih percaya bahwa mandi air dingin
di pagi hari bisa menyegarkan dan membuat tubuh lebih bertenaga. Memang benar, tetapi itu berlaku bagi mereka yang muda, sehat, dan memiliki sistem metabolisme yang kuat. Bagi lansia, efeknya bisa berkebalikan. Mandi dengan air dingin dapat memicu reaksi tubuh berupa penyempitan pembuluh darah yang drastis. Ini bisa menyebabkan tekanan darah naik secara tiba-tiba, yang pada akhirnya berisiko menyebabkan serangan, jantung, atau stroke ringan. Sebaliknya, air hangat membantu membuka pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, dan memberikan rasa nyaman bagi sendi serta otot yang kaku. Ketika tubuh menyentuh air hangat, sistem saraf parasimpatik diaktifkan, yang bertanggung jawab untuk merilekskan tubuh. Inilah sebabnya mengapa mandi air hangat bisa membantu menenangkan pikiran, mengurangi ketegangan, bahkan menurunkan tekanan darah secara perlahan. Lebih dari itu, air hangat juga membantu proses detoksifikasi kulit dan membuka pori-pori untuk mengeluarkan kotoran lebih efektif. Namun tentu saja hangat bukan berarti panas. Suhu air ideal untuk mandi bagi lansia berkisar antara 37 hingga 40 derajat Celcius, suhu yang mirip dengan suhu tubuh manusia. Jika air terlalu panas, justru bisa membuat kulit menjadi kering, memicu iritasi, bahkan menyebabkan pusing karena pelebaran pembuluh darah yang terlalu cepat. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengira-ngira suhu air, tetapi memastikannya dengan tangan terlebih dahulu sebelum menyiramkannya ke tubuh. Kebiasaan sederhana seperti memilih air mandi yang tepat bisa menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan lansia. Sayangnya, banyak yang masih menganggap remeh hal ini, padahal justru disinilah titik awal pencegahan terhadap penyakit-penyakit serius. Dan bukan hanya air yang perlu diperhatikan, cara mandi pun memainkan peran krusial. Misalnya, bagian tubuh, mana yang sebaiknya disiram dulu dan bagaimana urutannya agar tidak mengagetkan sistem peredaran darah. Itulah yang akan kita telusuri lebih lanjut, langkah demi langkah cara mandi yang benar dan aman di usia senja. Sebagian besar orang mungkin menganggap mandi adalah aktivitas sederhana. Cukup guyur air ke tubuh, pakai sabun, bilas, selesai. Tapi tahukah Anda bahwa bagi lansia, cara mandi yang salah bisa menyebabkan tubuh terkejut, bahkan memicu serangan jantung mendadak? Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu mendadak. Pada usia muda, tubuh masih cukup kuat untuk menyesuaikan diri. Tapi pada usia di atas 65 tahun, reaksi tubuh terhadap suhu dingin atau panas jadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan urutan saat menyiram air ke tubuh. Banyak orang langsung mengguyur kepala dengan air. Ini keliru, terutama bagi lansia. Menyiram kepala secara tiba-tiba dengan air dingin atau hangat dapat membuat tekanan darah berubah secara mendadak. Hal ini bisa memicu vertigo, pusing mendadak, bahkan kehilangan kesadaran. Idealnya, mandi dimulai dari ujung kaki, siramkan air dari telapak kaki, lalu naik perlahan ke betis, paha, dan baru bagian tubuh atas. Tujuannya adalah memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan suhu secara bertahap. Setelah kaki, lanjutkan menyiram bagian tangan, lalu perut dan dada. Kepala sebaiknya disiram terakhir. Metode ini tidak hanya memberi perlindungan terhadap perubahan suhu mendadak, tetapi juga membantu peredaran darah berjalan lebih stabil. Selain itu, bagi lansia yang punya riwayat hipertensi atau jantung, menyiram tubuh secara perlahan bisa menghindarkan dari tekanan tiba-tiba yang dapat mengganggu ritme detak jantung. Satu hal lain yang sering diabaikan adalah posisi saat mandi. Banyak lansia masih mandi dengan berdiri tanpa pegangan yang kuat, padahal lantai kamar mandi bisa sangat licin. Risiko jatuh sangat tinggi. Gunakan alas anti-slip dan bila perlu, duduklah saat mandi. Tidak ada salahnya menggunakan bangku plastik, pendek, atau memasang pegangan di dinding kamar mandi. Banyak kecelakaan serius terjadi hanya karena seseorang terpeleset di kamar mandi, dan pada lansia, tulang yang rapuh membuat cedera lebih berbahaya. Jadi, jangan anggap sepele urusan mandi. Bukan hanya soal kebersihan, tapi juga keselamatan. Dan yang tak kalah penting, ada satu hal terakhir yang sering dilakukan lansia setelah mandi, yang ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Setelah mandi, banyak lansia memiliki satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi justru bisa menjadi akar dari berbagai keluhan kesehatan. Duduk berlama-lama tanpa langsung mengeringkan tubuh dengan benar, atau malah mengenakan pakaian saat tubuh masih agak basah. Tubuh yang sudah terkena air akan mengalami penurunan suhu, apalagi jika mandi dilakukan di pagi hari ketika suhu udara masih dingin. Jika tidak segera dikeringkan, sisa air yang tertinggal di kulit bisa menyebabkan suhu tubuh turun terlalu cepat. Bagi lansia, ini bisa berakibat fatal. Penurunan suhu tubuh secara perlahan akan membuat daya tahan tubuh ikut turun.
Akibatnya, flu, pegal-pegal, dan nyeri sendi jadi lebih mudah menyerang. Selain itu, menggunakan pakaian saat tubuh masih setengah basah bisa membuat kulit lembab lebih lama. Hal ini menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Banyak lansia yang tidak sadar kalau rasa gatal di punggung atau selangkangan berasal dari kebiasaan ini. Bahkan, infeksi kulit ringan pada usia lanjut bisa memburuk dengan cepat karena regenerasi kulit tidak secepat saat muda. Tak hanya itu, masih banyak lansia yang mandi pagi, lalu langsung duduk diam di tempat yang teduh atau ber-AC, karena mengira tubuh akan lebih segar. Padahal tubuh yang baru saja mandi sebenarnya butuh bergerak ringan agar sirkulasi darah kembali stabil. Duduk diam dalam kondisi tubuh yang masih setengah basah atau dingin, malah memperlambat metabolisme, dan bisa memicu nyeri otot serta sendi. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan setelah mandi? Pertama, pastikan tubuh dikeringkan secara menyeluruh, terutama bagian lipatan seperti ketiak, belakang lutut, dan sela-sela kaki. Gunakan handuk bersih dan kering, jangan handuk yang sudah lembab atau berhari-hari tidak diganti. Kedua, kenakan pakaian hangat dan nyaman. Pilih kain yang mudah menyerap sisa keringat. Dan ketiga, lakukan aktivitas ringan seperti berjalan di dalam rumah selama 5 hingga 10 menit, agar tubuh kembali bugar dan tidak kaku. Kesimpulannya, mandi pagi pada usia lanjut tidak boleh dilakukan sembarangan. Mulai dari pemilihan waktu, suhu air, urutan menyiram tubuh, hingga kebiasaan setelah mandi, semua harus diperhatikan dengan seksama. Mandi bukan sekadar rutinitas, tapi bagian penting dari perawatan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Dan ingat, jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil, karena justru dari kebiasaan kecil inilah kesehatan besar bisa dijaga, atau justru rusak.